Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurihi waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Gita Nurwanti dari kelas Pendidikan Agama Islam PAI semester 7. Nah, di sini saya dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai problematika kuantitas pendidikan di era Society 5.0. Nah, setelah teman saya membahas mengenai poin yang pertama dan yang kedua, saya akan membahas mengenai poin yang ketiga dan yang keempat, yaitu mengenai kesenjangan jumlah guru dengan peserta didik, dan poin yang keempat yaitu mengenai kesenjangan jumlah ruang kelas dengan jumlah peserta didik. Lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kesenjangan jumlah guru dengan jumlah peserta didik. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama yaitu jumlah guru-guru secara formal sedang ataupun sedang dibekali dengan keterampilan TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi, juga masih sangat terbatas pada seluruh jenjang pendidikan dari SD ataupun MI maupun SMP, MTS ataupun SMA, MA dan MK. Sederajat hanya 10% guru yang memiliki bekal kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Guru SD hanya 6,9% yang pernah mengikuti pelatihan TIK ini. Jauh lebih kecil dibanding dengan jenjang SMP, yaitu ada 11,33%, dan juga jenjang SMA yaitu 14,43%. Poin yang kedua yaitu jumlah kemampuan TIK untuk siswa juga tergantung pada sistem pembelajaran TIK yang sudah mereka terima di sekolah. Menurut BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018, seluruh jenjang pendidikan SD sampai SMA sederajat hanya 10,09% saja sekolah di Indonesia mengajarkan keterampilan komputer di setiap sekolahnya. Secara khusus, sekolah swasta lebih banyak mengajarkan keterampilan TIK dibanding sekolah negeri dengan persentase 5,66% itu dan 18,65%. Siswa SD negeri adalah siswa yang paling jarang diajarkan keterampilan TIK karena hanya 2,69%, dan SD swasta ini ada 10,47%. Jadi di tahun 2018 BPS ini melihat bahwasannya pada pembelajaran TIK ataupun komputer di setiap sekolah lebih banyak di sekolah swasta dibanding sekolah negeri. Adapun poin yang ketiga. Poin ketiga yaitu guru-guru yang secara mendadak harus mengubah sistem belajar di sekolah menjadi belajar di rumah dengan mengalami berbagai macam hambatan. Hambatan-hambatan itu terkait dengan materi, cara pembelajaran, dan biaya juga ya, karena harus mengeluarkan kuota untuk jaringan dan lain sebagainya. Tetapi di era Society 5.0 ini, proses pembelajaran kebanyakan menggunakan proses pembelajaran blended learning, yaitu proses pembelajaran campuran antara daring dan juga luring. Jadi kita bisa melakukan proses pembelajaran di rumah dan juga di sekolah, yaitu kalau di sekolah menggunakan protokol kesehatan yang ketat pastinya ya. Adapun poin yang keempat, yang tadinya materi dalam kurikulum belum terfokuskan dan belum tersusun secara rapi, untuk pembelajaran saat ini sudah mulai membaik dan terarah ya. Baik itu dari materi, bahan ajar, maupun dalam pembuatan RPP. Yang tadinya lumayan banyak RPP itu disusun secara tertata, tetapi untuk sekarang sudah diinovasikan menjadi RPP yang satu lembar. Nah, dirasakan oleh kita untuk saat ini ya, apalagi kita
sedang melakukan proses PKP di sekolah SMK, kita juga menggunakan RPP yang 1 lembar. Ke poin selanjutnya yaitu mengenai kesenjangan jumlah ruang kelas dengan jumlah peserta didik. Pesannya, ruang-ruang kelas di sekolah sangatlah penting sebagai tempat belajar mengajar. Namun sayangnya, ruang kelas yang biasanya menjadi tempat proses tatap muka dan proses pembelajaran antara berinteraksi antara guru dengan peserta didiknya ataupun dengan siswanya, mau tidak mau harus dibatasi karena untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19 ini. Maka dari itu, hampir semua lembaga sekolah harus memadukan sistem pembelajaran antara daring dan luring ataupun blended learning ini yang sudah dijelaskan tadi. Juga di hari pendidikan yang sangat identik dengan sekolah, upacara, dan ruang kelas kini harus beradaptasi dengan adanya pandemi ini. Hampir semua negara di dunia yang terdampak memperlakukan pembelajaran jarak jauh ataupun belajar di rumah. Di Indonesia pun sekarang sedang melangsungkan pembelajaran secara PJJ dan sekarang sudah berinovasi menggunakan pembelajaran blended learning, yaitu pembelajaran yang dipadukan antara daring dan juga luring. Tidak sedikitnya ruang di setiap sekolah ataupun lembaga terabaikan karena pembelajaran jarak jauh ini ataupun pembelajaran daring ini. Ruang yang mulai rusak akibat tidak dipakai ataupun tidak dirawat secara teratur, dan untuk sekarang alhamdulillah sekali ya, dengan menggunakan pembelajaran yang dipadukan antara daring dan luring, ruang kelas mulai terpakai kembali. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran di kelas sebagian dengan mematuhi protokol kesehatan, dan juga ada pembelajaran yang di rumah, yaitu menggunakan sistem daring. Ruang kelas saat ini mungkin dilengkapi dengan perlengkapan untuk menunjang pembelajaran blended learning ataupun daring, pembelajaran campuran ini, dengan disediakannya komputer, layar, dan lain sebagainya, meskipun tidak semua sekolah menyediakan hal seperti itu. Dan belajar mengajar, KBM ini di Indonesia sudah mulai dilaksanakan secara tatap muka dan daring merujuk pada Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021-2022, yang di dalamnya membahas bagaimana sih proses tatap muka yang harus memenuhi standar protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintahan. Dan pada akhirnya kita semua dipaksa, kita sedang dipaksa ya di sini, sedang dipaksa untuk bertransformasi untuk ke dunia pendidikan digital yang sebenarnya sudah ada sejak lama, namun cukup sulit untuk dilaksanakannya sebelumnya. Kini kita tidak ada lagi ruang kelas untuk belajar, semuanya harus menerima digitalisasi pendidikan. Tetapi dengan adanya pembelajaran blended learning ini, kita mulai menggunakan ruang kelas kembali, dan juga kita tetap menggunakan digitalisasi untuk proses pembelajaran. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan mengenai kesenjangan jumlah guru dengan jumlah peserta didik, dan juga kesenjangan jumlah ruang kelas dengan jumlah peserta didik dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada tutur kata yang kurang tepat saya sampaikan. Mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dari saya cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.